Oke, selamat pagi semua. Kami di sini dari kelompok 5 ingin membahas tentang perbedaan hukum tenaga kerjaan antara Indonesia versus Malaysia. Oke, next. Jadi di sini ada 5 anggota ya dari kelompok kami. Ada saya Nathan Edward, ada Damara Erawan, ada Cinta Mifania, ada Kristanti Mediana, ada Yasmin Puspitasari. Oke, next. Jadi alur presentasinya nanti tuh kita ada 3 pembahasan awal, perbedaan perbandingan, dan permasalahan dan saran. Nanti setiap anggota akan memberikannya. Oke, next. Jadi untuk negara Malaysia sendiri tuh memiliki 3 ini, berpegang pada tradisi hukum Inggris, bersifat federal monarki demokrasi, dan trias politika dipegang oleh kekuasaan atau satu orang. Terus untuk yang Indonesia itu berpegang pada tradisi hukum Belanda. Terus kesatuan demokrasi konstitusional dan trias politika dipegang oleh 3 lembaga yang berwenang. Oke, perbandingan satu akan dijelaskan teman saya. Oke, untuk perbandingan yang pertama antara Indonesia dan Malaysia ialah mengenai jam kerja menurut hukum ketenagakerjaan masing-masing negara. Yang pertama ialah Indonesia. Indonesia memiliki jam kerja normal yaitu maksimal 7 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk 6 hari kerjanya. Dan maksimal 8 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk 5 hari jam kerja. Sedangkan di Malaysia jam kerja normal ialah sudah diatur paten yaitu maksimal 8 jam sehari dan maksimal 48 jam per minggu. Nah, untuk jam lemburnya pada Indonesia itu maksimal 4 jam per hari dan pada seminggu itu maksimal 18 jam. Sedangkan di Malaysia jam lembur maksimal 4 jam sehari yang telah diatur menurut undang-undang yang terkait. Yaitu lanjut mengenai jam istirahat kerja. Di Indonesia istirahat kerja itu 30 menit setelah 4 jam kerja dan istirahat 1 hari untuk setiap 6 hari kerjanya. Sedangkan di Malaysia hanya istirahat 30 menit setelah 5 jam kerja. Kemudian untuk masalah cuti tahunan, di Indonesia cuti tahunan itu minimal 12 hari kerja setelah karyawan itu bekerja selama setahun. Jadi kalau karyawan tersebut belum bekerja selama setahun tidak berhak menerima cuti selama 12 hari kerja. Sedangkan di Malaysia cuti tahunan itu bersifat dinamis atau berbeda-beda setiap karyawannya. Jika karyawan tersebut kurang dari 2 tahun kerja, itu dapat mendapatkan 8 hari cuti. Dan jika telah bekerja selama 2 tahun atau lebih, tapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan 12 hari cuti dalam setahun. Kemudian jika karyawan tersebut bekerja lebih dari 5 tahun, akan mendapatkan 16 hari cuti dalam setahun. Yang kedua adalah perbandingan untuk jaminan sosial. Kalau di Indonesia, pada hukum ketenagakerjaan versi sesudah penyesuaian setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, jaminan sosial itu termasuk pada bagian ketiga tentang kesejahteraan, yaitu pada pasal 99 ayat 1 dan ayat 2. Di Indonesia sendiri itu terdapat 5 program jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh 2 lembaga, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk tenaga kerja asingnya itu dapat mengikuti program kesejahteraan sosial dengan ketentuan paling singkat 6 bulan bekerja di Indonesia. Nah, hal ini itu sudah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang BPJS.
Sedangkan untuk di Malaysia secara umum jaminan sosialnya ini diatur dalam Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Program jaminan sosialnya itu berupa adanya asuransi bagi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso. Jaminan sosial di Malaysia ini diatur dan dilaksanakan secara tegas sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Di Malaysia, tenaga kerja asing tidak mendapatkan jaminan sosial dari Perkeso, tetapi hak dasar tenaga kerja asingnya itu tetap dapat dilindungi oleh Sekjen 26 Akta Pampasan Pekerjaan 1952 yang secara tegas menyatakan bahwa majikannya itu wajib mendaftarkan asuransi bagi tenaga kerjanya. Next. Nah, perbandingan ketiga, saya akan membahas tentang kesejahteraan. Jadi di sini kesejahteraan Indonesia dan Malaysia itu bedanya. Yang pertama Indonesia, kalau kesejahteraan di Indonesia itu lebih menjelaskan atau membahas tentang kesejahteraan karyawan, jaminan sosial, terus kesejahteraan untuk penyandang cacat dan anak-anak. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13. Tapi sementara kalau di Malaysia itu ada Akta A1604, yaitu Akta Standar Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja. Jadi kalau di Malaysia itu ada undang-undang tersendiri untuk karyawan terkait dengan rumah, tempat tinggal, termasuk juga bahkan tenaga kerja asing yang akan tinggal di Malaysia itu juga diatur dalam situ. Jadi setiap tuan rumah atau bosnya mereka itu diwajibkan untuk mengikuti aturan itu. Selanjutnya, perbedaan upah pesangon. Pemberian upah pesangon di Indonesia maksimal diberikan pada 9 bulan upah atau 270 hari. Sedangkan di Malaysia, pemberian upah pesangon diberikan setiap 400 hari. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, jumlah maksimal pesangon diberikan setiap 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja atau pelaku usaha dan 6 kali cash benefit diberikan melalui program JKP. Sedangkan di Malaysia, maksimal pesangon yang diberikan hanya 20 kali gaji per bulannya. Jadi saya di sini akan membahas tentang kesempatan dan perlakuan sama, tentang kesempatan dan perlakuan sama. Kalau di UU Malaysia itu ada ini, UU Ketenagakerjaan tahun 1955, yaitu mengusulkan perubahan anti diskriminasi pada pasal pokok agar UU ini menjadi payung hukum bagi semua pekerja tanpa melihat ras, nationality, agama, dan gender. Kalau yang di UU nomor 13 punya Indonesia tentang hukum ketenaga kerjaan itu isinya itu tentang kesempatan dan perlakuan sama untuk mengatur lebih ke pekerjaan atau pelatihan dan lain-lain. Untuk kasus yang ada di Malaysia adalah tingginya permintaan pekerja asing berketerampilan rendah menjadi ancaman ekonomi Malaysia karena menghalangi lapangan kerja bagi penduduk lokalnya. Pekerja berketerampilan rendah atau menengah menjadi angkatan kerja yang paling menarik bagi pemberi kerja di Malaysia sejak tahun 1970-an. Permintaan akan tenaga kerja asing yang tinggi tidak hanya bagi imigran biasa, namun juga bagi imigran gelap, sehingga keberadaan tenaga kerja lokal tidak menarik dalam dunia bisnis. Adanya situasi tersebut menyebabkan banyak terjadi aksi kampanye oleh masyarakat lokal dan hampir 2 dekade alur praktek migrasi tidak teratur. Penyelesaiannya oleh pemerintah adalah pemerintah menanggapi aksi kampanye melawan pekerja asing oleh warga lokal tersebut dengan mengamankan masuknya pekerja asing dengan memberlakukan praktik imigrasi dan kepolisian yang lebih kuat dan ketat terhadap seluruh imigran.
Nah, selanjutnya adalah kasus tenaga kerja asing di Indonesia. Jadi, kalau di Malaysia tadi kan, masalahnya adalah tenaga kerja asing yang biayanya murah. Nah, tapi kalau di Indonesia ini sehubungan dengan skill dan keterampilan. Jadi argumentasi utamanya adalah di Indonesia itu pengangguran masih tinggi, sehingga masuknya TKA itu dapat meruncing persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Jadi dalam peringatan May Day 2019, ada beberapa serikat buruh yang menganggap isu tersebut sebagai utama. Terus juga Perpres nomor 20 tahun 2018 itu dianggap sebagai karpet merah masuknya TKA. Dalam artian itu tuh sebagai jalan yang mempermudah TKA untuk masuk. Dan yang ketiga, adanya Omnibus Law terbaru itu juga memudahkan TKA masuk di Indonesia. Nah, dalam hal ini pemerintah sendiri sudah melakukan pembagian jabatan dan batas kerja antara pekerja asing dan tenaga kerja di Indonesia supaya tidak terjadi persaingan di perebutan kerja. Selain itu, di dalam Omnibus Law juga diatur tentang regulasi lanjutan terkait permasalahan TKA ini. Oke, baik. Untuk kesimpulannya dari pembelajaran kali ini adalah kita bisa mengambil contoh dari Malaysia, yaitu adanya jam kerja atau Indonesia ya. Ini fokusnya lebih ke Indonesia, adanya jam kerja yaitu 5 hari kerja dan 6 hari kerja tersebut dalam seminggu membuat perusahaan itu menjadi lebih fleksibel menggunakan batas waktu jam kerjanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan mengenai jam produksinya. Dan kemudian untuk saran, jika mengacu terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia, semakin tinggi masa kerja karyawan, makin banyak juga jatah cuti yang didapatkan karyawan tersebut. Hal ini sebenarnya dapat diimplementasikan di Indonesia sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap masa bakti karyawan tersebut. Kemudian, kesimpulan selanjutnya adalah baik di Indonesia maupun Malaysia itu sudah terdapat masing-masing aturan yang melindungi tenaga kerjanya. Peraturan tersebut menyesuaikan kebutuhan negara dan aspek-aspek kebijakan lainnya. Yang secara keseluruhan, program jaminan sosialnya itu hampir sama. Tetapi di Indonesia, tenaga kerja asing mendapat jaminan yang sama dari badan terkait, sedangkan kalau di Malaysia, bagi tenaga kerja asing, jaminan sosialnya itu diatur dalam badan dan peraturan yang berbeda. Kemudian sarannya adalah penerapan program jaminan sosial dalam rangka melindungi kesejahteraan tenaga kerjanya di Malaysia lebih tegas dari segi pemberian sanksi. Maka sudah seharusnya Indonesia juga lebih tegas lagi untuk memberikan sanksi pidana bagi pemberi kerja yang lalai mengikut sertakan karyawannya dalam jaminan sosial. Ya, saya juga ada kesimpulan. Jadi itu dari kasus yang dibahas oleh Yasmin dan Santi, yaitu intinya tuh permasalahan kedua negara itu sama, yaitu terkait status tenaga kerjanya. TKA yang datang dan tenaga kerja asli negara tersebut itu perbedaannya jauh lebih ke sudut pandang permasalahannya. Kalau Malaysia tuh menganggap tenaga kerja asing yang didatangkan dengan harga murah itu menjadi ancaman karena tenaga kerja asli negara mereka tuh merasa terancam dan pasti negara Malaysia milih yang tenaga kerja asing karena murah itu. Terus tapi kalau di Indo tuh merasa terancam karena skill dan kemampuan gitu. Jadi saran yang bisa diberikan itu, jadi tiap negara tuh membatasi untuk masuknya tenaga kerja asing di negara mereka tersebut supaya tidak gampang masuk, harus ada seleksi-seleksi gitu sehingga tenaga kerja yang ada di negara tersebut itu tidak merasa terancam dan malah lebih harus mengutamakan tenaga kerja yang ada di negara tersebut. Oke, itu saja yang dapat
kami sampaikan dari perbandingan antara Indonesia dengan Malaysia. Semoga dapat membantu kalian dan juga dapat memberi ilmu yang baru untuk kalian. Kami ucapkan terima kasih banyak.